Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan di dunia ini dan insya Allah kelak di akhirat. Para pemirsa di rumah, Ramadan adalah momentum untuk mengendalikan diri, momentum untuk mengendalikan nafsu, baik nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah, dan nafsu mutmainnah, sehingga setelah kita selesai menjalankan puasa Ramadan, ajaran-ajaran Ramadan, pendidikan-pendidikan selama Ramadan, pengendalian diri selama berpuasa dalam 1 bulan Ramadan bisa diteruskan dan diaplikasikan di dalam 11 bulan yang akan datang. Para pemirsa di rumah, wabil khusus kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang luhur, bangsa yang beretika, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang berkarakter, bangsa yang berakhlakul karimah, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, bangsa yang cinta akan sesama anak bangsa. Di dalam momentum bulan Ramadan adalah momentum untuk mengendalikan diri agar kita tidak mencaci maki, menghina, menuduh sesama saudara-saudara kita sendiri, apalagi sesama muslim. Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, innal mu'mina laisa bitta'an walal la'an walal khabis walal radhi. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bukanlah orang yang mempunyai sifat suka mencela, suka memaki, suka berkata kotor, jorok, dan sebagainya. Tentunya dari hadis ini kita diingatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dalam bermedsos. Marilah bersama-sama tetap menggunakan etika, budaya, serta cara-cara yang luhur, cara-cara yang santun, cara-cara yang baik, yang tidak menyakiti hati orang lain. Para pemirsa, ketika terjadi penghinaan, cacian, makian, tuduhan dan sebagainya yang itu akan menyakiti orang lain, tentunya kita pula diingatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana di situ nanti di hari kiamat banyak orang yang hilang amal perbuatannya sehingga dia menjadi seorang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bokek, orang yang pailit, sebagaimana
Hadis beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Faqala al muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bisiamin wa zakatin wa salatin faqad syatama haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fa ukhidha min hasanatihi haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidhat qatayahu hatta turihat summa turiha ilan nar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang dikategorikan orang yang muflis, orang yang bokek, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang pailit? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang muflis bagi kami itu adalah orang yang tidak punya uang, juga tidak punya harta. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan, orang muflis adalah orang yang nanti di hari kiamat datang kepada Allah dengan membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, membawa amal zakatnya, akan tetapi di dunianya suka mencaci si fulan, menuduh si fulan, membunuh si fulan, serta memukul si fulan. Maka kebaikan orang yang menuduh, orang yang menzolimi dan sebagainya akan diberikan kepada orang yang dizolimi, orang yang dipukul, orang yang diambil hartanya dan sebagainya. Dan apabila amal ibadahnya, ganjarannya habis, maka kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, orang yang dihina, orang yang dicaci maki, orang yang dizalimi, orang yang dipukul dan sebagainya akan diberikan, ditumpahkan kepada dia, dan akhirnya dia minus ganjaran. Akhirnya ia tidak punya apapun ganjaran. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah, kelak di hari akhir disebut dengan orang yang muflis, orang yang tidak punya amal perbuatan, ganjaran, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, habis semuanya. Para pemirsa, inilah sebuah peringatan yang wajib kita ingat dan kita harus hati-hati, terutama di dalam bermedsos. Kata-kata cacian, kata-kata makian, kata-kata hinaan tentunya harus dihindari, karena kita tidak akan mampu nanti dari akhirat. Apabila setiap orang yang kita hina, setiap orang yang kita caci maki, setiap orang yang kita sakiti, nanti minta qisas pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir, dan minta pertanggungjawaban di hari akhir. Dan tentunya kita akan hilang amal perbuatan kita, sehingga kita tidak punya amal, punya ganjaran apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa, inilah dosa sesama manusia yang harus kita bersama-sama hati-hati, bersama-sama untuk hindari, agar kita semuanya kelak di hari akhir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadah kita utuh, ganjaran ibadah sholat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan amal perbuatan yang lainnya utuh kita terima semuanya, dikarenakan kita tidak mencaci maki orang, tidak menghina orang, tidak menuduh orang dan sebagainya. Mudah-mudahan
kutum, mudah-mudahan tausiah ini yang mengajak kepada para pemirsa di rumah dan dimanapun berada, agar kita semuanya bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan nafsu, sehingga kita tidak mencaci maki, menghina, menyakiti orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tatap muka ataupun lewat media sosial, yang itu akhir-akhir ini, hari-hari ini marak sekali cacian, makian dan sebagainya. Marilah bermedsos dengan sehat, marilah bermedsos dengan kreatif, marilah bermedsos yang menumbuhkan rasa cinta sesama anak bangsa, rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air kita, sehingga bangsa kita kelak menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun ghafur, karena masyarakatnya saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mensupport dan saling mendukung. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa di rumah. Inilah sekilas tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tadarus kita dan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.